Lafaz kasih menjadi saksi. Ku alun, ku bisik ke dasar hati. Ku tangas nasi mengikat kasih. Hanya kau milikku. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sayang. Kali ini Creative In akan membahas kisah misteri yang mengerikan tentang seorang istri yang menggunakan pelet nasi tangas atau nasi kangkang untuk meluluhkan hati suaminya. Hai Fatin. Hai. Penasaran? Langsung saja kita mulai ceritanya. Abang, kau dia kan berambus lah, jangan ganggukan aku. Jiku silung jangga, Toirin kaula lengsung. Di awal, kita diperlihatkan proses ritual pembuatan nasi tangas atau nasi kangkang yang dilakukan oleh seorang wanita parubaya. Jiku silung jangga, Terlihat ia mencampurkan sesuatu yang bentuknya seperti kering ke dalam nasi. Setelah membeli tambahan beberapa lauk, ia pun membungkus nasi tangas tersebut. Dan film pun dimulai. Adik, sorry. Adegan dibuka dengan seorang gadis yang bernama Fatin. Ia sedang menunggu sahabatnya untuk memberikan sebuah nasi bungkus. Morning. Tak lama, datanglah seorang pria yang bernama Hairi. Fatin lantas memaksa Hairi untuk menyantap nasi bungkus yang telah ia buat. No, tak ada, kau jangan banyak cakap. Kau duduk sini. Bos, makan ni bos. Di saat yang sama, seorang gadis cantik terlihat cemburu melihat kedekatan antara Hairi dan Fatin. Rupa-rupanya, dia adalah Mira, calon istri Hairi. Saat ini, mereka sedang sibuk memilih sampel undangan pernikahan mereka. No. Namun, bukannya memilih sendiri, Hairi malah meminta Fatin sahabatnya untuk memilihkan kartu undangan pernikahan mereka. Aku dah kena bayar kau. Memang tak. Hari pernikahan pun tiba. Ibunya Mira, Maton, terlihat memarahi suaminya. Ini apa itu senyum kat sini ni, ha? Pergi keluar sana, pergi layan tetamu lah. Pergi. Fatin yang melihatnya pun merasa bingung mengapa ayah Mira terlihat sangat takut kepada istrinya. Tak lama, mereka pun foto-foto. Namun tiba-tiba... Malam pun tiba. Bukannya bermesraan, Hairi malah terus-menerus membicarakan Fatin yang menurutnya cantik, tetapi belum juga menikah. Mira pun bete dibuatnya dan langsung memutuskan untuk tidur. Assalamualaikum, Mak. Keesokan harinya, pengantin baru itu pun berkunjung ke rumah orang tua Mira. Belum juga masuk ke dalam rumah, Fatin menelepon. Fatin. Hairi pun segera pamit meninggalkan istrinya. 3 bulan kemudian, Mira pun hamil. Yes. Alhamdulillah. Oh. Ia pun segera pergi ke kafe. Namun yang dia lihat sungguh membuat hatinya panas. Hairi terlihat sedang mengelus-ngelus kepala Fatin. Okey tak? Hairi yang kebingungan berusaha membujuk istrinya. Siapa kata abang tak pedulikan Mira? Dengan merajuk, Mira lantas memberitahukan kehamilannya. Mira dah mengandung, abang tak tahu je. Hairi pun langsung tersenyum gembira. Fatin. Bini aku mengandung ah. Sayang. Dak tepung ngake pujuk rambutku. Sementara itu,
Mak Ton yang baru selesai memasak nasi terlihat melafalkan sebuah mantra. Rek mati Sido edan Durung edan Sido ngelam. Dan ternyata wanita yang berada di awal film adalah Mak Ton yang sedang melakukan ritual pelet nasi kangkang. Assalamualaikum. Di saat yang bersamaan, Mira datang mengunjungi ibunya. Mak. Ia tidak sengaja melihat ritual yang sedang dilakukan ibunya. Cinta kasih sayang Baka mematuh aku dengan berkat. Di sana, ibunya lalu bercerita mengenai kehidupan di masa lalunya bersama sang ayah. Di mana sang ayah suka melakukan KDRT dan bermain perempuan. Kenapa? Siapa perempuan ni, Pak? Apa yang membuat ni, Pak? Karena rasa sakit hati, ibu pun akhirnya nekat pergi ke seorang dukun. Hingga pada akhirnya, ia melakukan ritual pelet nasi tangas atau nasi kangkang untuk menaklukkan sang suami. Karena mengetahui permasalahan rumah tangga anaknya, Mak Ton pun membujuk Mira untuk pergi ke dukun yang biasa dia datangi. Yang kita buat ni untuk siapa? Untuk suami kita kan? Bukan kita buat dengan suami orang lain. Salah. Di depan Mira, Mak Ton menunjukkan keampuhan nasi kangkang yang telah dia lakukan. Apa lagi? Duduk. Makan. Ayahnya menjadi nurut seperti kerbau dicocok hidungnya. Karena tidak ingin suaminya selalu menempel kepada Fatin, Mira mencoba menjodohkan Fatin dengan Faiz temannya. Makanan kegemaran? Asal awak nak kena ajak Faiz tu datang kedai? Malamnya, terjadilah keributan. Hairi tidak senang karena Mira berusaha menjodohkan Fatin dengan Faiz. Macam tak sesuai je dengan Fatin tu. Awak tak payahlah nak jodohkan Faiz tu dengan Fatin. Dengan penuh kemarahan, Mira berkata, jika selama ini Hairi memendam perasaan kepada Fatin. Sebabkan abang dengan Fatin. So sebab tu abang kahwin dengan Mira. Hairi tersulut emosi dan hampir saja menamparnya. Pergilah bang. Pergi dengan Fatin tu. Pergi. Abang. Akibat pertengkaran itu, Mira terpleset dan mengalami keguguran. Scene beralih di mana Hairin sedang ditenangkan oleh Fatin. Di sana, ibu mertuanya mencium ada yang tidak beres dengan rumah tangga anaknya. Sesuatu yang mengganggu fikiran Mira sampaikan anak dalam kandungannya itu gugur. Terlebih lagi, setelah ia melihat kedekatan antara menantunya dengan Fatin. Karena suasana yang canggung, Fatin dan Faiz pun berpamitan pulang. Sesampainya di apartemen, Fatin melihat sesosok kuntilanak dan mengalami gangguan dari makhluk itu. Kenapa? Tidak sampai di situ saja. Ketika ia sedang tertidur di kafe, ia didatangi oleh Mira yang berwajah pucat. Karena curiga, ia pun segera menelepon Hairi. Namun, betapa terkejutnya ia saat mendengar Mira sedang bersama Hairi. Di tengah ketakutannya, saat akan mengambil handphone yang terjatuh, tiba-tiba darah menetes dari atas pohon. Dan ketika ia menengok ke atas, keesokan malamnya, Mira dan Mak Ton berada di tempat seorang dukun. Ternyata, teror yang selama ini Fatin terima adalah akibat kiriman dari Mak Ton. Mak Ton kemudian meminta Mbak Dukun agar memberikan pelet mujarab kepada Mira. Di sana, Mbak Dukun kemudian meminta Mira untuk melakukan ritual nasi kangkang. Pelet itu akan semakin ampuh dan membuat Hairi tergila-gila kepadanya jika dilakukan di waktu subuh dan pada saat Mira sedang datang bulan. Belum subuh. Itu lebih mujarab. Mira yang masih ragu memastikan apakah pelet itu memiliki efek samping. Kesan sampingannya, suami kamu makin sayang pada kamu. Tak pandang perempuan lain. Abang. Abang ni gimana? Keesokan harinya, Mira yang ingin menonton bioskop meminta Hairi menemaninya.
Lain kalilah. Tak lari ya wayang tu. Dah. Pergi dulu Ketika Mira menyusulnya ke kafe, Hairi malah nobar bersama Fatin. Mira pun kembali panas dibuatnya. Jaga. Ni offside lah, offside. Menjelang subuh, Mira menjalankan ritual nasi kangkang. Belum dijanggan oleh Pemandangan menjijikan pun terjadi. Terlihat sesosok setan menjilati dalam mens Mira. Keesokan harinya, nasi goreng sudah tersedia di atas meja. Karena terburu-buru, Hairi tidak sempat sarapan di rumah. Ia meminta Mira membungkus nasi goreng itu. Angkat kafe Walaupun ragu, Mira tetap membungkusnya. Dan Mira pun mewanti-wanti dirinya. Abang, jadi Mira nak abang habiskan nasi ni Jangan kongsi dengan sesiapa tau. Mira tak suka abang kongsi dengan Fatin tu. Siangnya, ketika akan memakan bekal dari Mira, Hairi mencium ada yang aneh dengan bau nasi goreng itu. Ia pun lantas memanggil Fatin untuk menciumnya. Ni basi ke apa ni? Bau ikan masin kot. Ada ikan masin. Fatin malah memakan nasi goreng itu. Mira, kenapa kau bekalkan nasi tu pada suami kau? Di tempat lain, terlihat Mira yang sedang dimarahi oleh ibunya karena membiarkan Hairi membungkus nasi yang sudah dijampi-jampi oleh Mira. Bodoh. Fatin yang baru sampai di parkiran apartemen tiba-tiba mengalami mual dan muntah. Dan ketika akan menaiki tangga, ia dihadang oleh sosok kuntilanak. Fatin pun berlari ketakutan. Di sisi lain, Mira terlihat cemas. Pelet nasi kangkang yang dibuatnya tidak berfungsi. Mak penat Mira buat, Mak. Macam mana ni, Mak? Mak Ton pun menenangkan Mira dan memintanya untuk bersabar. Tunggu dan tengok, ya? Sabar. Sementara itu, Hairi terlihat mulai kepanasan. Dan tak lama setelahnya, Abang! pagi harinya, Hairi yang berada di bawah pengaruh pelet nasi kangkang mulai malas untuk bekerja. Ia hanya mau menempel dan bermesraan dengan Mira saja. Di tengah perbincangan, Hairi mengungkapkan bahwa nasi goreng yang Mira buat sempat dicicipi oleh Abang tak Fatin. sengaja tau. Betul abang. Lupa Mira dah pesan kan? Jangan kongsi dengan siapa? Malam harinya, Hairi yang akan mengambil barang berpapasan dengan Fatin. Fatin lalu bertanya, mengapa Mira tidak turun dari mobil? Apa sebab Mira tak turun? Mira? Karena penasaran, Fatin pun menghampiri mobil Hairi. Namun yang terjadi, hari berikutnya, Hairi terlihat lahap memakan bekal nasi yang Mira bawakan. Namun yang terlihat, nasi-nasi itu berubah menjadi sekumpulan cacing dan belatung. Selamat. Siangnya, Fatin menerima telepon dari sang ibu yang khawatir dengan keadaannya. Sang ibu juga mengatakan telah berkonsultasi dengan seorang ustadz dan ternyata Fatin telah terkena santet dari seseorang. Mak, apa dia cakap macam tu? Takkanlah Mira tu nak buat macam tu, Mak. Fatin yang tidak percaya dengan perkataan ibunya segera menutup teleponnya. Dah lah, Mak. Fatin banyak kerja kat sini ni. Nanti Fatin kau balik, Bye. Saya nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam Okay. Malamnya, kafe ramai dengan pengunjung. Fatin terlihat kewalahan melayani para tamu. Kejap. Kejap. Namun, berbanding terbalik dengan Hairi, yang hanya tiduran sambil menonton TV. Fatin pun meminta Hairi membantunya. Tapi, bukannya membantu,
Hairi malah marah dan memaki-maki Fatin. Kau nak pergi mana? Tolonglah aku. Hei! Kau jangan ingat kau seorang je bos kat sini. Cuma tidur je kerja tu. Ketika di rumah, Mira mengeluh kepada ibunya karena merasa Hairi hanya tidur bermalas-malasan. Mendengar itu, sang ibu malah senang. Ia lalu mengatakan, ini adalah fase di mana Hairi akan menuruti semua kemauanmu. Apa saja dari dia, pasti dia akan bagi. Kalau tak, percaya, kau cubalah. Esok kita pergi shopping nak? Boleh? Keesokan harinya, Hairi mencuri semua uang yang ada di mesin kasir. Kau nak bawa ke mana duit ni? Ha? Fatin yang memergokinya berusaha mencegahnya. Mira begitu senang karena diberikan kalung emas dan baju baru dari duit colongan Hairi di kafe. Mira yang mulai jual mahal tiba-tiba ngambek kepada Hairi. Kau susah sangat ambil lah balik ni bang. Sayang. Kau tengok ni. Kafe kini mulai mengalami kerugian. Sepinya pengunjung dan kondisi keuangan yang minus membuat kafe hampir bangkrut. Kau tengok tempat ni. Dah kosong. Stres dengan situasi yang ada, sesampainya di apartemen, Fatin memilih untuk berendam. Saat dia tertidur, tiba-tiba Ibu dan Faiz yang khawatir akhirnya membawa Fatin ke seorang ustadz untuk diruqyah. Allah. Ia diminta untuk meminum air yang telah didoakan. Tak lama, Fatin pun memuntahkan nasi kangkang yang tidak dapat dicerna di dalam tubuhnya. Itulah benda kotor yang tak akan hadam dekat perut kamu. Ibu Fatin pun bertanya-tanya, siapa yang sudah mengerjai anaknya. Nanti kita pulangkan kepada dia. Kamu akan tahu siapa nanti. Di sisi lain, Maton yang sedang tertidur tiba-tiba gelisah dan kepanasan. Sang suami pun berusaha mengipasi istrinya dengan koran. Namun tiba-tiba Gimana ni? sikap posesif Mira terhadap Hairi semakin menjadi-jadi. Kalau abang berani keluar daripada rumah ni, jangan balik sini lagi. Hal itu membuat Hairi menjadi frustasi dan membenturkan kepalanya ke tembok. Malamnya, Fatin dan Faiz mengajak Hairi untuk bertemu. Mereka berniat mengajaknya untuk berobat. Entah dapat bisikan dari setan apa, Hairi yang awalnya setuju, tiba-tiba menolaknya. Tak boleh ya. Aku dah kena balik. Hairi. Kondisi Hairi terlihat memprihatinkan. Hal itu membuat Mira gelisah. Ia takut kalau pelet nasi kangkangnya sudah mulai luntur. Semana ni, Ma? Saya tak nak kebahagiaan yang saya kecapi ni hilang macam tu je, Ma. Mbak Dukun memberikan resep pelet lainnya yang dapat membuat Hairi semakin bertukuk lutut kepadanya. Kali ini, media yang dipakai adalah air. Mira dihaluskan mencampurkan 3 bahan, yaitu ujung rambut, ujung kuku kaki, dan ee-nya sendiri. Dia itu najis. Kun sari panci taulas takamida. Kun panci. Mira memasukkan air pelet racikannya ke dalam bihun goreng yang ia buat. Tak lama, Hairi pun datang dan mencicipinya. Tak sedap ke, bang? Patut dah sedap. Malamnya, ketika Maton baru saja selesai melakukan ritual, dia dilabrak oleh suaminya. Oh, kau bagi aku makan nasi kangkang ya? Tanpa sepengetahuannya, suaminya telah berobat ke seorang dukun. Di puncak kekesalannya, sang suami pun memukuli Maton. Tiba-tiba saja,
Suami pun tewas oleh setan yang menempel pada Maton. Tahlilan dilakukan. Maton masih terlihat syok atas kejadian itu. Gosip pun beredar. Maton menggunakan pelet nasi kangkang mulai dibicarakan. Fatin yang berada di sana berusaha membujuk Hairi agar mau ikut dengannya untuk berobat. Mira yang melihatnya langsung mengamuk dan mengusir Fatin. Saat di rumah, Hairi langsung bertanya mengenai gosip yang beredar. Terlebih lagi, ia mulai merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Abang rasa abang ni jadi lelaki tak insaf. Mira menyangkalnya. Ia bersikap seolah-olah terzolimi. Kenapa abang cakap Mira macam ni? Ayah ni baru je meninggal. Abang mesti tak kasihan kat Mira je kan? Hingga membuat Hairi merasa bersalah dan meminta maaf. Tak ingin Hairi mati seperti yang dialami oleh mertuanya, Fatin kembali membujuknya untuk diruqyah. Hairi akhirnya luluh dan menyetujui permintaan Fatin. Mira yang sedang galau mengadu kepada ibunya. Ia takut perbuatannya akan terbongkar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ruqyah pun dilakukan. Hairi memuntahkan nasi kangkang yang ada dalam dirinya. Pak Ustadz memberitahukan nasi kangkang yang telah Hairi makan akan terus mengendap dalam dirinya jika tidak dikeluarkan. Mak, saya tak nak kehilangan suami saya, Mak. Tolonglah. Mira kembali menemui Mbak Dukun. Ia meminta pelet yang lebih ampuh lagi untuk menundukkan Hairi. Mbak Dukun memberikan pelet mujarab lainnya, yang dimana menggunakan beras pulen hitam sebagai media peletnya. Ramuannya, Mbah. Tapi dengan syarat, Mira harus tidur dengan pria yang bukan suaminya. Rupa-rupanya, Mbak Dukun adalah dukun mesum. Ia menawarkan dirinya kepada Mira. Mira yang sudah gelap mata lantas menyetujuinya. Mak! Mira mana, Mak? Hairi yang sudah sadar menanyakan keberadaan Mira kepada mertuanya yang sudah terlihat seperti tidak waras. Mira! Keberadaan Mira ditemukan di tempat Mbak Dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadilah perkelahian yang sengit dan berakhir dengan tewasnya Mbak Dukun. Lung dijangka noleha. Mira terlihat sudah tidak waras. Ritual yang dilakukan semakin gila. Hairi. Dan setelahnya, Mira kerasukan. Untung, Pak Ustadz segera datang untuk meruqyah. Minasyaitonirrajim. Wa qadimna ma'amin. Mira yang kerasukan berusaha untuk menyerang Hairi. Berkat ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Ustadz, Mira pun akhirnya dapat disadarkan. Walaupun sudah terbebas dari setan, tidak membuat Mira kembali normal. Edan sidong lamong. Hairi menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Tak jaga hati dia. Untuk menebus semua kesalahannya, Hairi pun berjanji akan menjaga Mira seumur hidupnya. Aku nak buktikan yang aku betul-betul cintakan dia. Sementara itu, Maton yang saat ini hanya tinggal sendiri tidak lantas terbebas dari setan Tangas. Ia pun meminta setan Tangas untuk pergi mencari majikan baru. Namun tiba-tiba